Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Kristus Minggu 22 Januari dan 3 setelah Epifanias. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Psalm pasal 62 dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 6 sampai dengan ayat yang 13. Namun mari kita baca dari mulai ayat 1 perikop. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Berapa lama? Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lama kau nak belajar seseorang, melakukan dia, ayatku sekalian, seperti terhadap dinding yang kiri, terhadap tembok yang menakutkan. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku di dalam hati. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya bisa orang-orang yang hina, suatu bisa saja orang-orang yang mulia. Pada datang mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih daripada kami. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Kekasih Kristus, mungkin tradisi ini sudah pernah kita dengarkan. Salah satu tradisi di Afrika, kalau seorang anak laki-laki sudah mau beranjak remaja atau disebut dengan pubertate, maka sang ayah akan membawa anaknya ini untuk diuji. Jadi ujiannya sedemikian. Setelah si anak merasakan bahwa dia sudah pubertate dan si orang tua sudah mengetahui bahwa anaknya sudah mengalami pancaroba, maka sudah siap secara biologis baginya untuk reproduksi. Artinya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian dia sudah siap untuk dinikahkan, untuk melanjutkan keturunan. Sehingga kalau orang yang sudah berkeluarga, otomatis banyak tanggungannya dan tanggung jawabnya. Dan untuk itulah orang tua memberikan pengajaran sehingga sebagaimana apa yang telah dia peroleh dari bapaknya atau keluarganya dapat dia teruskan kembali. Dan ini menjadi tradisi yang berkesinambungan. Si anak tersebut dibawa ke hutan. Dan setelah mereka berburu,
tibalah saatnya senja yang biasanya orang akan kembali ke kampung. Tetapi si anak tersebut senantiasa dibawa bapaknya kendali. Anak tersebut sudah mengatakan, "Pak, sudah saatnya pulang." Namun bapaknya mengatakan, karena sudah dalam rencana, "Tunggu sebentar, masih kurang buruan kita untuk kita bawa pulang ke rumah." Dan karena hari sudah gelap, tidak dapat lagi pulang di tengah hutan yang sangat lebat, maka mereka harus berada di situ. Tetapi si ayah berpesan kepada anaknya, "Nak, tetap berada di bawah pohon ini. Jangan sekali-kali pergi keluar dari sini, karena aku nanti tidak tahu kemana pergimu. Karena aku sebentar hendak pergi untuk," ya banyaklah alasan, "untuk ini dan untuk itu." Karena tujuannya adalah untuk meninggalkan anak itu di situ. Lalu, sebagaimana anak percaya kepada bapa, maka sang anak berkata, "Yes, sir." "Ya, Pak." Karena dia yakin bahwa bapaknya akan datang kembali menjemputnya. Lalu 1 jam ditunggu, masih biasa. 2 jam sudah mulai khawatir. 3 jam sudah mulai rasa takut. 4 jam sudah mulai gelisah. Bagaimana ini? Karena kecapaian sekali, maka dia ketiduran. Dapat kita bayangkan, jikalau seorang atau kita sendiri ditinggalkan di hutan, maka dalam benak kita adalah, kapan binatang buas akan menerkam, mencabik-cabik tubuh saya. Perasaan yang semula yang ada pada diri anak itu, tetapi karena kecapaian dia, akhirnya dia tertidur di bawah pohon itu. Lalu apa yang terjadi? Di manakah bapak itu berada? Ternyata bapak itu tidak pergi ke rumah. Dia hanya menguji anaknya ini akan kesetiaannya terhadap pesan yang disampaikan, lalu menguji kemampuannya yang akan beranjak menuju kepada kedewasaan. Sanggupkah dia? Sanggupkah dia menghadapi auman daripada binatang buas? Sanggupkah dia menghadapi kedinginan daripada malam yang menyengat? Sanggupkah dia menghadapi nyamuk-nyamuk dan segala macam semut-semut yang menggerogoti dia karena dia tertidur? Kasih Kristus. Ternyata ayah yang telah disanggupkan pada waktu ujiannya pada masa remajanya dulu telah memberikan pelajaran yang berharga kepada dia. Karena ternyata ayah itu hanya tidak jauh 2-3 meter dari dirinya. Dengan tombak dan pisau selama anak tersebut tertidur. Karena setiap ada binatang yang akan mengganggu, dialah siap untuk menghajar binatang-binatang yang akan datang itu. Membunuh binatang-binatang itu. Dan anak tersebut hingga pada terbitnya matahari dan dia melihat bahwa ternyata ayahnya berada di sampingnya dengan tombak terhunus dan pisau yang siap untuk memancung apa saja yang akan datang untuk mengganggu anaknya. Inilah tradisi. Dan tradisi ini diturun alihkan. Mungkin si orang tersebut tidak mengetahui apa arti dan maknanya. Tetapi melalui pengalaman, melalui peristiwa itu, dia dapat merasakan. Secara biologis, dia sudah lolos daripada evaluasi ini. Artinya, untuk secara kesinambungan, dia sudah siap untuk dinikahkan.
Karena dia sudah dapat menahan suatu beban, penderitaan, pergumulan, persoalan yang dihadapinya. Yaitu masalah life, hidup. Jadi tidak masalah makanan. Jadi tidak masalah perut. Jadi tidak masalah pekerjaan. Jadi tidak masalah pergaulan. Masalah dalam kehidupan ini adalah masalah amankah kita? Pada tradisi yang telah kita dengarkan tadi, dia merasakan, dia menyadari dan dia mengakui bahwa dia aman beserta dengan Bapaknya. Kendati pada mulanya dia merasakan ada kekhawatiran, tetapi di dalam iman percayanya, di dalam batinnya mengatakan, ayahku pasti datang. Ayahku pasti menjagaku. Ayahku pasti memberikan pengawalan kepadaku. Kasih Kristus. Dapatkah kita merasakan rasa aman yang dialami orang tersebut beserta dengan Tuhan? Sehingga teks daripada nats yang kita baca tadi, perasaan tenang dekat Allah. Masih tenangkah Allah? Masih tenangkah kita dekat dengan Allah? Atau dengan topik yang kita baca di sini, arahkan hatimu kepada Tuhan penebusmu. Masihkah kau arahkan hatimu kepada penebusmu? Atau kau arahkanlah hatimu kepada hanya uangmu? Masihkah kau rasakan betapa Tuhan senantiasa menyentuh dan memberikan jawaban dalam hidupmu? Pertanyaan ini sangat perlu kita jawab. Karena untuk apa kita pergi ke gereja, beribadah, bernyanyi, berdoa, tetapi tidak aman lagi? Danga dong bepos niroha. Tak ada lagi pengharapan. Kasih Kristus. Firman Tuhan pada saat ini sangat menyentuh kita. Menegur kita. Mengingatkan kita. Sebagaimana anak yang tadi mengatakan bahwa dia aman di dalam pengendalian Bapaknya. Lalu katakan pada saat ini, saya aman di dalam tangan Tuhan. Safe in the arm of Jesus. Safe in the gentle hand. Sonang di labung Yesus, sonang narosutsi. Aman dalam pelukan Yesus. Aman dalam dekapannya. Kasih Kristus. Ini saja yang perlu kita teguhkan pada saat ini. Sebagaimana yang dialami oleh Daud. Kenapa saya mengajak kita untuk membaca 1 sampai 5? Kenapa tidak langsung dengan 6 sebagaimana dengan nats ini? Karena ternyata Daud telah mengalami persoalan itu. Di dalam ayat yang kelima, ayat keempat dan kelima, sangat jelas sekali Daud merasakan mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Mulutnya memberkati. Shalom, damai bagimu. Horas. Tetapi di dalam hatinya mengatakan, saya mati mahu marsugut. Mampuslah kau. Kemunafikan telah dialami, dihadapi oleh Daud. Sehingga di dalam pergumulannya itu dia tidak dapat lagi melihat siapa kawan, siapa lawan. Karena semuanya semu. Tetapi di dalam Tuhan, dia memberikan suatu testimoni. Dari ayat 6 sampai dengan ayat 8. 6, 7, 8. Itulah
testimoni daripada Daud untuk mengatakan sonang di lambung Yesus. Hanya pada Dia aku tenang, karena Dialah harapanku, Dialah gunung batuku. Kita mengetahui bagaimana Daud disesak. Jadi hidupnya hanya di sekitar gunung ketika dia disesak, baik oleh Saul, baik oleh Goliat, baik oleh anak-anaknya sendiri yang pada saat pemberontakan, sehingga hidupnya hanya di celah-celah batu. Tetapi justru di dalam penyesahan itu, Daud merasakan semakin dekatnya hubungannya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penyelamatnya. Tuhanlah kehidupannya, Tuhanlah harapannya. Yang secara logika, di suatu saat peristiwa, kita dapat melihat bagaimana Daud yang memasuki suatu liang Adulam. Lalu ketika tentara Raja Saul hendak menyesak dia, namun pada saat itu ada laba-laba yang membentuk sarangnya di pintu daripada liang ini, sehingga pintu ini ditutup dengan sarang laba-laba itu. Dan akhirnya tentara melihat, it is not possible, tidak mungkin bagi seorang masuk ke dalam liang ini karena sudah ada sarang laba-laba. Tapi apa yang terjadi? Allah telah memakai laba-laba tersebut untuk melindungi Daud yang bersembunyi di dalam liang tersebut. Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Keselamatan di sini berarti bahwa dia bukan hanya diselamatkan, tetapi menyelamatkan. 2 kali kesempatan diberikan oleh Allah kepadanya menguji Daud untuk membunuh Saul. Pertama sekali Saul mengambil cawan minuman daripada Saul. Dan yang kedua, Daud mengambil gunting dan menggunting jubahnya. Artinya bahwa telah diberikan Tuhan kepada Daud untuk menghabisi Raja Saul. Tapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Tentang nyawa, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawa selain Tuhanlah yang mengambil nyawa. Tidak ada manusia berhak mengambil nyawa, karena sang pemilik nyawa adalah Tuhan sendiri. Tapi Daud mau menunjukkan ada kesempatan yang diberikan Tuhan, tetapi kesempatan itu dipakai oleh Daud untuk menyatakan kasihnya kepada musuhnya. Sehingga jelaslah apa yang dikatakan oleh Yesus. Kasihilah sesamamu, kasihilah dirimu, dan bahkan kasihilah musuhmu. Kota bentengku. Berapa kali Daud digempur, tetapi dia dapat bertahan hanya karena pertolongan Tuhan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Daud di ayat 6 sampai dengan ayat 8 melalui firman yang telah kita baca, kalau Daud sebagai imam di ayat 6 ayat sampai 8 itu, dia mau mengajak umatnya untuk bersaksi, sehingga dia boleh membalikan badannya kalau di dalam peribadahan, sehingga kalaulah saya Daud, maka ayat 6 sampai dengan ayat 8 saya akan datang seperti ini. Lalu saya nyatakan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Tetapi ayat 9 dan seterusnya, Daud berbalik dan menyatakan seperti ini. Kekasih Kristus, maknanya luas. Artinya ada kalanya kita baik sebagai pribadi
baik sebagai kepala keluarga, untuk secara pribadi beribadah khusus kepada Tuhan. Tetapi ada kalanya sebagai pemimpin di tengah keluarga, baik secara pribadi, baik sebagai kepala keluarga, untuk memberikan wejangan dan nasihat kepada keluarga. Sama seperti apa yang dialami dan dilakukan oleh Daud pada saat ini, kita juga dapat mengalami dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Perasaan tenang, sebagaimana yang disaksikan dan dinyatakan oleh Daud, adalah menjadi bagian yang dihantarkan kepada kita saat ini. Kasih Kristus. Satu hal yang dapat kita lihat di sini adalah kebenaran mendasar hidup orang percaya. Ini yang perlu kita pergumulkan. Di mana kebenaran mendasar daripada hidup orang percaya? Sering sekali kita berbicara, sering sekali kita mengemukakan sesuatu dan menyatakan suatu pendapat, tetapi fondasi daripada apa yang kita katakan adalah bukan berasal dari diri kita, atau mungkin berasal dari orang lain. Kita belum meletakkan fondasi itu dari dasar diri kita. Kalaulah ini menjadi bagian daripada hubungan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan, bagaimana kita meletakkan itu dalam porsi yang sebenarnya, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita dapat menjadi bagian yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan itulah dasarnya. Sering kita boleh mengatakan aku mengasihi orang lain, tetapi fondasi dasar kasih itu masih rapuh di dalam hati kita. Sering kita mengatakan kasihilah musuhmu, tetapi kita sendiri memusuhi kawan kita. Kebenaran mendasar hidup orang percaya ditentukan oleh letak hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Tanpa meletakkan lay down hidupnya kepada perlindungan Tuhan, niscaya dia dapat mendapatkan perlindungan Tuhan. So, perlindungan dari siapa? Kita tidak tahu. Siapa yang dipakainya sebagai bagian daripada fondasi pertolongannya? Kalau bukan Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini sebagaimana Daud mengatakan, lay down your heart, lay down your body, lay down your whole life dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, meyakini keselamatan pertolongan dari Tuhan. Masihkah kita merasakan dan meyakini bahwa mukjizat Tuhan masih ada dalam kehidupan kita? Masihkah kita dapat merasakan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan? Atau adakah keselamatan daripada yang lain? Meyakini keselamatan dan pertolongan dari Tuhan adalah bagian daripada dasar kehidupan percaya. Artinya benih-benih percaya itu adalah ketika kita yakin akan pertolongan daripada Tuhan. Tanpa keyakinan kita, sebagaimana John 3:16 mengatakan, for God loved the world so much, He gave His only Son, whoever believe should not die but have eternal life. Kalau dalam pertandingan Broncos, saya kira ayat-ayat ini sudah mulai diangkat. Saya berbahagia kalau ini memang menjadi bagian kesaksian. Tetapi mari kita lihat, janganlah kesaksian hanya karena kesaksian menang. Ketika Thibaut memenangkan pertandingan dengan kita anggap itu bagian daripada mukjizat, miracle. Tetapi ketika Thibaut tidak dapat melakukan itu, apakah Anda menyalahkan Thibaut? Apakah Anda menyalahkan Broncos? Karena itu adalah hanya permainan. Tapi mari kita lihat
di tengah permainan itu pun, di tengah kehidupan itu pun, di tengah peristiwa itu pun, Tuhan mau tampil. Tuhan mau menunjukkan bagaimana kita percaya kepadanya. Kebenaran itu juga adalah bagian daripada mengandalkan kuasa Tuhan yang dapat mengubah dan membaharui. Mari kita lihat. Berapa tahun Anda di sini? 5, 10, 15, 20, 25. Siapakah Anda dahulu ketika datang ke sini? Maaf, tidak usah sakit hati. Apakah Anda si gembel? Apakah Anda datang dengan mencuri? Apakah Anda datang dengan ketulusan hati? Apakah Anda datang dengan sesuatu yang tidak benar? Tetapi lihat apa yang terjadi sekarang. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan dirimu. Hidup ini bisa itu sih. Kalau hanya mengandalkan diri sendiri. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, berkat akan bercurah. Hujan berkat akan bercurah. Karena ada jaminan, ada keyakinan bahwa firman-Nya itu yang telah menjadi daging, yang menjadi perkataan, yang menjadi perbuatan, yang menjadi kesaksian, dapat mengubah hidup kita, dapat mengolah hidup kita, dan bahkan memperbaharui hidup kita. Kita yang tidak punya mobil datang dulu ke sini, mungkin menompang-nompang, sekarang sudah punya 2, 3, 4 mobil, 5 mobil. Kita yang dahulu tidak punya rumah datang ke sini, tetapi sudah ada 1, 2, 3 atau banyak. Kita yang dahulu tidak punya account di sini, tetapi sudah ada di US Bank, Chase Bank, dan berbagai macam. Siapa yang membuatnya? Kasih Kristus. Tapi jangan ketika krisis, kesukaran, penderitaan datang, ini menjadi penghambat untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika Daud dalam mara bahaya, dia tidak deny Tuhan. Tidak menolak Tuhan. Karena ketika penderitaan itu semakin menggerogotinya, demikian juga dia semakin kuat di dalam Tuhan. Tantangan itu menjadi peluang, chance, solusi bagi dia. Dia tidak ragu. Dia tidak khawatir. Masalah yang dihadapi Daud menjadi menajamkan dia. Dari batu sentuhan yang dihadapi menjadi batu pijakan. Kekasih Kristus. Kebenaran mendasar hidup percaya ditentukan juga adalah bagian daripada pengharapannya akan pertolongan Tuhan. Nah, sekarang di tengah aplikasi kehidupan, dapatkah perasaan tenang di tengah keraguan? Pak Pendeta, bagaimana saya tenang? Bagaimana saya aman kalau masalah ini belum selesai? Saya masih ragu apakah saya bisa atau tidak. Kasih Kristus, sering sekali di tengah kehidupan itu kita seperti burung unta. Burung unta tahu, kepalanya panjang besar, badannya besar, kakinya panjang ke bawah. Dan kalau soal berlari, lebih cepat ini daripada Ben Johnson. Ben Johnson pelari tercepat, tetapi lebih cepat burung unta. Kalau soal lari. Kalau Ben Johnson 100 kilo, burung unta 200 kilo. Tetapi Ben Johnson masih kalah dibandingkan dengan burung unta. Salah satu kesukaan daripada burung unta, kalau dia sudah dikejar, disesat, maka dia akan mencari pohon-pohon atau semak-semak, dan dia akan bersembunyi. Apa yang disembunyikannya? Hanya kepalanya. Menurukkan kalau bahasa daerah, memasukkan kepalanya itu ke rumput-rumput semak-semak itu. Tetapi maaf kata, bagian tubuhnya nampak. Kasih Kristus.
Apa yang kita sembunyikan? Tidak usah dikasih tahu sama kita. Kasih tahu saja sama Tuhan. Karena semua kita mempunyai persembunyian. Baik yang halal maupun yang tidak halal. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa sering sekali kita merasakan rasa aman yang palsu. Mari kita lihat buktinya. Sembunyi di mulut, tak tahan di perut. Sembunyi di mulut, tak tahan di perut. Sering sekali situasi ini menjadi kamuflase dan bahkan menjadi bagian daripada hipokrisi, kemunafikan. Wah, aku nggak bisa makanan ini, ya, karena berpantang sama aku. Tetapi ketika di tempat yang lain, langsung disantap. Sembunyi di mulut, tetapi di perutnya mengatakan ambil, ambil, makan. Apakah puasa? Apakah haram? Apakah pantang? Dengan sebutan-sebutan itu, tetapi mari kita lihat. Kita bisa mengalami seperti itu. Sembunyi di mulut, tetapi tak tahan di perut. Yang kedua, sembunyi di hati, tak tahan di mulut. Sembunyi di hati, tak tahan di mulut. Ketika kita bersoal, lalu kita mengatakan, "Ai wala tuhodo idahu babua." Hanya kepadamu, saudaraku, kasih tahu. Tapi setiap berangkat kemana-mana, hola tuhodo babua, hola tuhodo babua. 20 yang dijumpai, hola tuhodo babua. Bocor juga. Hola tuhodo babua ala sude uboto. Semua orang tahu. Sembunyi di hati, tak tahan di mulut. Yang ketiga, sembunyi dalam keyakinan, tak tahan di hati. Sembunyi dalam keyakinan, tak tahan di hati. Kasih Kristus ini yang paling berbahaya penyakit. Kalau sudah mengaruh kepada kejiwaan, stres, emosi, depresi, uncontrolled. Artinya begini, kita sudah tahu bahwa itu salah, tapi tidak mampu menyatakan bahwa itu salah. Kita menyembunyikan itu, seolah-olah itu di pihak netral. Sudah tahu salah, tetapi seolah-olah kita tidak tahu salah. Mungkin pernah dengar perkataan dalam bahasa daerah falsafah, merbulu suhar. Merbulu suhar. Bulu itu lurus saja. Ya. Kalau ditarik itu secara lurus gampang saja dia. Tapi kalau ditarik itu secara berlawanan, maka dia akan sulit sekali karena cabang-cabangnya itu biarpun segini saja bulu, tetapi dia kuat sekali. Nah, sering sekali di tengah oleh karena kekerabatan, oleh karena kekeluargaan, oleh karena kepengaruhan, oleh karena berbagai ragam, sering sekali kita mengatakan yang benar jadi salah. Sering sekali kita mengatakan yang salah jadi benar. Kita tidak dapat lagi mengkontrol diri kita. Sudah tahu dosa, tapi masih suka bergaul, berkompromi, berpartisipasi dengan alasan-alasan tertentu. Contoh sederhana saja. Maaf, saya bukan mengganggu perasaan daripada saudara-saudara kita yang merokok. Tapi ketika merokok, itu harus sampai kalau yang nikmatnya datang dari Indonesia. Khusus pesanan dari Indonesia. Tetapi ketika kita sakit, oleh karena rokok, lalu kita mengatakan, "Dang marisa biau. Dang marisa biau, aku tidak merokok lagi." Karena apa?
sudah merasakan dampak daripada rokok ini, yang menggerogoti tubuhnya, menggerogoti istrinya atau suaminya, dan bahkan menggerogoti kehidupannya. Tapi setelah selesai, sehat kembali. Gait today. Aku hanya apa itu gait? Jok, itu hanya jok. Tidak betul-betulan itu merokok lagi. Sehingga solusi tidak ada ketenangan bagi yang ragu. Kasih Kristus. Tenang dekat Allah. Sebagaimana dikatakan nasihat tadi, Dialah penjamin hidup kita. Gunung batu, keselamatan, kota benteng, kemuliaan dan perlindungan. Ini sewaktu kita pembinaan Parhalado dulu hari Senin, ada pertanyaan dari salah satu Parhalado, bagaimana meningkatkan gairah beribadah? Bagaimana kita dapat meningkatkan gairah beribadah? Pertanyaan ini ditujukan dengan alasan semakin kurang kita memberikan perhatian. Kasih Kristus. Beribadah bukan hanya di tengah persekutuan seperti di gereja ini. Beribadah juga di tengah pekerjaan kita. Sebagaimana kita telah berbicara pada tahun yang lalu, tahun 2011 menjadi persembahan hidup adalah ibadah sejati. Sekarang jawabannya tergantung kepada bagaimana motivasi kita dalam beribadah. Bagaimana panggilan kita untuk beribadah. Kalau ibadah itu adalah panggilan keluar dan ke dalam. Ke dalam berarti memperbarui hubungan dengan Tuhan. Lalu keluar adalah kesaksian hidup. Kasih Kristus. Sederhana sekali. Ini menjadi sekaligus pembaharuan bagi kita. Ketika kita bernyanyi, ya, mumpung masih ada ini, tapi seandainya jika ini tidak ada, lalu di depan kita sudah ada kitab Kidung Jemaat dan Alkitab. Dan bahkan kita sudah dikasih hadiah dari Horizon Lutheran Church buku yang merah. Pertanyaannya sekarang, ketika kita beribadah, apakah kita mau dan mampu untuk menjamah buku itu, untuk membuka buku itu, untuk membaca buku itu ketika ada epistel, ketika ada nyanyian? Persoalannya, kalau kita lihat sekarang ini, walaupun sudah dikatakan liturgis, mari kita membaca dari epistel ini, maka kita lebih banyak melihat seperti ini. Sehingga timbul pertanyaan, di manakah hatimu ketika beribadah? Di manakah kita letakkan hidup kita ketika kita beribadah? Kasih Kristus. Kembali, bagaimana kita termotivasi dengan ibadah itu? Kalau memang hidup kita bukan hidup ibadah, maka kedatangan kita ke gereja ini adalah sia-sia belaka. Sangat indah sekali, Bapak Ibu. Bagaimana Yosua dapat mengatakan di Yosua 24 ayat 5c. Yosua 24 ayat 15c. Kalau aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Emangnya gampang mengucapkan itu? Tidak mudah mengucapkan itu. Apalagi sebagai pimpinan keluarga. Sekarang mari kita lihat. Kenapa Yosua dapat dan mampu dan yakin untuk menyatakan itu ketika umat berkumpul? Karena pada saat itu dia mengatakan, pilihlah, bebas. Jangan dipaksa-paksa untuk beribadah kepada Tuhan. Mau datang, silakan. Mau pilih yang lain juga, silakan. Makanya kita sering nyanyikan, pilih Mahanguluani. Tetapi Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Apa latar belakang keyakinan daripada Yosua sehingga dia mampu mengatakan itu? Kasih Kristus, mari kita lihat. Jadi pengalaman itu sangat berharga. Peristiwa itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita. Ketika dia dilantik menjadi learning, sewaktu keluar dari tanah Mesir,
Lalu Yosua lah yang mempersiapkan umat itu. Lalu ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Yosua lah sudah menjadi hamba pada saat itu. Hambanya Musa. Suka dan duka yang terjadi karena hanya 2 orang yang selamat, artinya hidup, yang keluar dari tanah Mesir. Musa sendiri harus mengakhiri hidupnya di Gunung Nebo. Tetapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, diselamatkan Tuhan. Yang lainnya sudah ripas, mati. Pengalaman inilah yang menjadi kesaksian bagi Yosua untuk mengatakan, melalui peristiwa yang dialaminya, dah Tuhan, apapun yang terjadi, Engkaulah yang kuikutkan. Karena sudah kulihat melalui peristiwa, pengalaman, kehidupan yang terjadi, ternyata Engkaulah Allah yang benar. Engkaulah Allah yang dahsyat. Engkaulah Allah yang hidup. Semua Allah dan ilah-ilah yang lain itu, semuanya bohong. Semuanya palsu. Kendati itu menawarkan rasa aman, tetapi itu juga palsu. Tetapi Engkau Tuhan, Engkaulah yang hidup. Inilah yang disaksikan dengan perkataan itu tadi. Aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Dia dapat mengalami Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Melalui peristiwa pengalaman perjalanan 40 tahun itu, dia aman dalam kasih-Nya. Tinggal lagi sekarang, sudah sampai kepada kita. Maukah engkau? Maukah kita mengarahkan hatimu kepada Tuhan penebusmu? Sehingga hidupmu tenang? Jawablah itu dalam hati. Amin.